Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Taeho memperingatkan Kang Hyuk jika Serikat Gargowa tidak akan membiarkan mereka lolos setelah menghancurkan pabrik pembakaran beserta dengan orang-orangnya. Namun tampaknya, Kang Hyuk sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Taeho karena sejak awal dirinya sudah berniat untuk membantai siapapun yang terlibat dalam pembunuhan adiknya. Taeho mengatakan dirinya memberitahukannya karena Kang Hyuk sedang dalam bahaya. Terlebih lagi, dirinya pasti juga akan ikutan mati setelah mengikuti Kang Hyuk selama ini. Taeho memberitahu jika ini pertama kali dirinya melihat tentara skeleton seperti itu dan Kang Hyuk pasti tidak tahu apapun tentang hal itu. Namun berbeda dengannya, jika Serikat Gargowa menyadari apa yang terjadi pada pabrik pembakaran, mereka pasti akan datang padanya karena Changwoo melihatnya bersama dengan Kang Hyuk. Tapi dalam pikirannya, Taeho sebenarnya lebih khawatir akan keselamatan saudara perempuannya yang lebih terancam. Kang Hyuk kemudian mengatakan apakah perkataan Taeho barusan adalah untuk membersihkan semua Serikat Gargowa agar dia tidak terancam. Taeho mengatakan jika dirinya hanya ingin agar Kang Hyuk tidak meninggalkan barang bukti apapun, tapi Kang Hyuk mengatakan ia tidak peduli pada para sampah seperti itu sebab dirinya sudah memiliki bawahan. Taeho kemudian masih mencoba untuk bernegosiasi dengan Kang Hyuk, tapi melihat dari sorot matanya saja, Taeho tidak jadi membahasnya lagi. Kang Hyuk kemudian menanyakan apakah Taeho tahu tentang sekte Kernel House, tapi Taeho penasaran kenapa Kang Hyuk bisa tahu tentang sekte itu. Kang Hyuk mengatakan jika dirinya melihatnya dalam informasi tentang saudaranya dari asosiasi, padahal Kang Hyuk sebenarnya mendapatkan informasi jika Hwang Kyo-ho dibawa ke sana oleh Changwoo setelah membaca ingatan Kim. Taeho mengatakan jika Kernel House adalah sebuah organisasi kriminal besar setingkat nasional setelah anggota mereka terbangkitkan dan mereka masih melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang kriminal. Taeho memberitahu jika Kang Min sudah menyingkirkan sejumlah bisnis kriminal yang berhubungan dengan mereka, jadi hubungan di antara mereka selalu bermusuhan. Ketika dungeon pertama muncul di bumi, itu dianggap sebagai awal mula perubahan yang dahsyat, dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar umat manusia terdiri dari metahuman dan returner. Manusia telah beradaptasi dengan situasi yang ada, dan tanpa ragu, mereka memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan kejahatan yang lebih besar dan lebih berani daripada sebelumnya. Kang Hyuk bertanya apakah saudaranya menyingkirkan sekte Kernel House itu dan Taeho membenarkan, tapi Kang Min tidak langsung membunuh mereka karena kebanyakan korban adalah non-metahuman dan para kriminal yang kalah dari Kang Min pada akhirnya datang mencari Kang Min. Kang Hyuk ingin agar Taeho melanjutkan ceritanya, tapi Taeho mengatakan ceritanya terlalu panjang, terlebih mereka hanyalah organisasi sampah. Lalu Kang Hyuk menanyakan apakah Taeho takut pada mereka, dan Taeho mengatakan tentu saja, apalagi mereka mungkin mengawasi mobil ini. Kang Hyuk mengatakan lanjutkan saja ceritanya karena dirinya akan membunuh mereka semua untuknya. Jadi tugas Taeho hanyalah menceritakan hal tersebut dan ia akan melindunginya. Kita beralih ke klub yang berada di Gangnam, di mana Changwoo menanyakan apakah Kyo-ho mengoceh sembarangan tentang kematian Kang Min, tapi Kyo-ho mengatakan mana mungkin dirinya melakukan itu. Changwoo tentunya marah sambil menanyakan kenapa Kang Hyuk kembali ke bumi malah curiga dengan kematian adiknya, tapi Kyo-ho mengatakan dirinya tidak tahu dan sepertinya orang itu salah paham saja sebab mereka telah menghilangkan seluruh barang buktinya. Changwoo kemudian mengatakan itulah alasan kenapa dirinya khawatir sebab Kang Hyuk tiba-tiba mencarinya setelah tiba di bumi. Kyo-ho mengatakan jika ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak perlu khawatir seperti itu, sebab mereka hanya tinggal membawa beberapa orang datang padanya dan dirinya akan membawakan kepala orang itu untuknya. Changwoo mengatakan jika omongannya barusan itu bukanlah sekedar candaan dan Kyo-ho meminta maaf karena sudah kelewatan. Changwoo ingin agar Kyo-ho mengikutinya ke sekte Kernel House jika dia masih ingin hidup, tapi Kyo-ho menanyakan bukankah mereka memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Changwoo mengatakan tidak perlu banyak tanya seperti itu dan ikuti saja dirinya, tapi Kyo-ho malah masih bercanda dengan menanyakan apakah di sekte Kernel House ada banyak wanita cantik. Changwoo mengatakan dirinya akan segera kembali, jadi sebaiknya mereka mengawasi siapa saja yang terlihat mencurigakan dan jangan sampai pandangan mereka teralihkan dari monitor. Setelah ditinggalkan oleh Changwoo, Jengger Ayam sedang mengamati monitor CCTV untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Jengger Ayam tentunya merasa sangat bosan karena setiap harinya dirinya harus menjadi anjing penjaga dan rasanya begitu membosankan.
Namun setelah beberapa saat mengawasi monitor, Jengger Ayam melihat jika Kang Hyuk dan Taeho telah kembali dari pabrik pembakaran. Mereka semua yang berada di dalam ruangan tersebut tentunya sangat terkejut, padahal seharusnya Kang Hyuk masih berada di pabrik pembakaran dan dihabisi oleh mereka, tapi kenapa mereka malah datang kembali kemari? Jengger Ayam yang kesal tentunya menyuruh agar mereka semua segera menghubungi Changwoo, sementara itu sebaiknya mereka segera bereskan mereka saja. Seseorang kemudian menanyakan apakah dia yakin akan melawan mereka, dan Jengger Ayam mengatakan dulu saja dan bilang saja pada para penjaga agar membiarkan orang itu masuk saja. Orang tadi mengatakan bukankah dia tahu jika Changwoo paling membenci ketika mereka berulah di sini, jadi sebaiknya mereka membawanya saja ke basement, tapi Jengger Ayam mengatakan mana mungkin seorang Luturner mau menuruti perintahnya. Jengger Ayam memberitahu jika mereka hanya tinggal memasang penghalang saja, jadi barang-barang di sini tidak akan berantakan dan Changwoo tidak akan memarahi mereka. Jengger Ayam kemudian menyuruh orang A untuk membuat sebuah penghalang, dan orang A tentunya langsung membuat penghalangnya. Setelah beberapa saat, akhirnya sebuah penghalang telah muncul dan membuat mereka bisa bertarung dengan bebas di tempat tersebut. Orang A mengatakan karena pelindung sudah dibuat, maka tidak akan ada masalah meski darah ataupun organ berceceran, dan Jengger Ayam mengatakan kerja bagus, apalagi dirinya sangat membenci kakaknya Kang Min. Orang B mengatakan bukankah mereka harus bersiap akan kerusakan yang terjadi karena Kang Hyuk adalah seorang Luturner, dan mana mungkin orang itu akan membiarkan mereka menyerangnya seenaknya. Jengger Ayam mengatakan kenapa dia sangat khawatir dengan hal tersebut, padahal mereka memiliki trik yang bisa mengalahkan para Luturner. Jengger Ayam kemudian melemparkan sebuah belati sambil mengatakan jika itu adalah produk buatan Kernel House untuk melawan para Luturner. Orang B menanyakan bukankah ini hanyalah belati biasa saja, dan apakah mereka tidak takut jika orang-orang mengira bahwa mereka adalah gangster atau semacamnya. Jengger Ayam mengatakan jika pisau ini bisa menyerap sekaligus menghilangkan mana target, jadi metahuman ataupun Luturner tidak akan bisa menggunakan kekuatannya dan mereka bisa menghabisinya. Orang B mengatakan jika Jengger Ayam harus bertanggung jawab atas semua ini, dan Jengger Ayam mengatakan tidak masalah jadi mereka hanya perlu percaya saja padanya. Rambut Merah mengatakan sepertinya sudah ada yang bertanggung jawab, jadi mereka tidak perlu khawatir akan dimarahi oleh Changwoo, dan sebaiknya mereka juga ikutan bersenang-senang. Semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut tentunya langsung membagikan pisaunya untuk masing-masing orang. Setelah Kang Hyuk datang, semua orang mulai bersiap di posisinya masing-masing dan mereka menyuruh agar Kang Hyuk segera masuk. Ketika masuk, Kang Hyuk masih mendapatkan sambutan yang sama ketika dia pertama kali masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat, kali ini semua orang yang berada di sana tidak ada sedikit pun niatan untuk menyambut Kang Hyuk dan sudah bersiap untuk menyerangnya kapanpun. Taeho tentunya merasa ini sungguh gawat karena mereka sudah mengunci pintunya, terlebih mereka semua sudah bersiap untuk menghabisi Kang Hyuk, dan dirinya juga pasti akan dihabisi jika tidak membantu mereka. Namun berbeda dengan Taeho yang ketakutan, Kang Hyuk tampaknya santai-santai saja menghadapi orang-orang yang sedang ingin membunuhnya. Jengger Ayam dengan santainya duduk sambil menatap Kang Hyuk, dan dia mengatakan akhirnya dirinya bisa memberikan pelajaran pada orang yang satu ini. Kang Hyuk dengan santainya menanyakan di mana keberadaan orang yang bernama Gu Changwoo yang sebelumnya duduk di sebelah sana. Jengger Ayam mengatakan sepertinya Kang Hyuk santai sekali berbicara dengannya dan apakah dia tidak mengetahui situasinya saat ini. Kang Hyuk tentunya sudah jengkel mendengarkan kalimat seperti itu dan sepertinya tidak perlu membuang waktu berurusan dengan orang seperti mereka. Kang Hyuk mengatakan sepertinya mereka tidak ingin memberitahunya apapun dan dirinya sudah tidak ingin lagi membuang-buang waktunya dengan sampah seperti mereka. Kang Hyuk mengatakan jangan salahkan dirinya yang telah memberikan kesempatan pada mereka untuk hidup, tapi mereka sendiri yang menyia-nyiakannya. Seketika itu, Kang Hyuk langsung memanggil pasukan undeadnya yang begitu banyak, sampai-sampai ruangan VIP tersebut hanya dipenuhi dengan skeleton yang dipanggil oleh Kang Hyuk. Semua orang, termasuk dengan Jengger Ayam tentunya sangat terkejut karena tiba-tiba di depan mereka sudah ada banyak sekali tentara undead yang bersiap untuk menyerang mereka. Hanya dengan sekali perintah, bunuh mereka semua. Semua undead langsung bergegas untuk menyerang Jengger Ayam beserta dengan anggota gengnya. Tak hanya itu, kita kali ini juga diperlihatkan skeleton penyihir yang bisa dengan mudahnya menggunakan kemampuan sihir, layaknya seorang penyihir pada umumnya. Seketika itu, skeleton penyihir mengganggu aliran listrik yang berada di dalam ruangan klub Gangnam dan membuat semua lampu yang berada di sana langsung redup.
Dengan tempat gelap seperti itu, para skeleton tentunya jadi memiliki keuntungan yang lebih besar untuk menghabisi mereka semua sebelum mereka dapat menyerang balik. Jengger ayam yang kepanikan tentunya menyuruh agar yang lainnya segera mengambil senjata mereka dan segera menyalakan listriknya kembali. Namun di saat mereka sedang berjalan pergi, suara teriakan kesakitan anggota Changwo terdengar sangat merdu, tapi hal itu tentunya menjadi kejadian horor bagi jengger ayam. Jengger ayam yang mulai ketakutan tentunya mencoba untuk tetap tenang dan mengambil tindakan untuk kabur dari sini. Namun ketika jengger ayam berpikir untuk memberitahu Changwo tentang kekuatan Kang Hyuk, sepertinya hidungnya sudah mulai mimisan. Tampaknya, karena jengger ayam terlalu kepanikan dan banyak pikiran, dia tidak menyadari bahwa para skeleton itu sudah menusuk-nusuk tubuhnya tanpa dirinya sadari. Menjelang kematiannya, jengger ayam menyadari jika mereka sedang dalam masalah karena orang yang sedang mereka lawan bukanlah nekromancer biasa, tapi dia adalah kematian itu sendiri. Namun sungguh sayang, penyesalan selalu datang di akhir karena jengger ayam beserta dengan anggota lainnya tidak bisa memberikan perlawanan apapun pada Kang Hyuk. Sekarang kita masih berada di gedung yang sama yang dimiliki oleh Serikat Gargowa, di mana saat ini beberapa anggota serikat sedang sibuk bermain kartu. Namun tak lama, seseorang mencoba untuk membuka pintu ruangan tersebut dan membuat beberapa dari mereka penasaran dengan siapa yang datang. Rambut hitam menanyakan apa yang sedang dia lakukan dan kenapa dia dipenuhi dengan darah seperti seseorang yang sedang berperang. Namun tampaknya, jengger ayam yang sudah dijadikan sebagai zombie tidak akan bisa memberikan respon yang sesuai dengan apa yang sedang mereka tanyakan. Mereka semua tentunya sangat terkejut karena jengger ayam merubah penampilannya seperti seorang zombie yang dihidupkan kembali dari kematiannya. Namun sepertinya mereka semua harus segera kabur dari sana karena jengger ayam yang satu ini bukanlah jengger ayam yang mereka kenal dulu. Seseorang kemudian berteriak agar mereka segera merunduk karena orang itu akan segera meledak, tapi tampaknya orang-orang yang terkejut hanya bisa terdiam diri sambil ketakutan. Terlebih, sebelum jengger ayam mau meledakkan dirinya, jengger ayam langsung melompat mendekati mereka semua. Alhasil, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari ledakan bom bunuh diri yang dikirimkan Kang Hyuk kepada mereka. Sekarang kita berpindah ke sekte kediaman Karnel House, di mana saat ini Changwo sedang mencoba untuk bernegosiasi dengan sekte tersebut. Kyung Tak, yang merupakan pemimpin sekte Karnel House, menanyakan kenapa Changwo ingin agar dirinya menjaga bajingan yang satu ini. Changwo mengatakan jika dirinya hanya ingin agar Kyung Tak menjaganya untuk sementara waktu, tapi Kyung Tak mengatakan kenapa harus dirinya yang melakukannya. Kyo-ho mengatakan seharusnya saudara Kyung Tak tidak perlu kaku begitu padanya, tapi Kyung Tak yang tidak suka dengan wajah Kyo-ho tentunya mengatakan jika dirinya ingin sekali menendang pantatnya. Kyung Tak memberitahu jika dirinya sangat membenci penampilan, tingkah laku, suara, bahkan semua hal tentang Kyo-ho, dirinya sangat membencinya. Changwo mengatakan agar Kyung Tak tidak perlu seperti itu, karena suka atau tidak padanya, bukankah mereka masih menjadi bagian dari keluarga kediaman Karnel House. Kyung Tak mengatakan apanya yang keluarga, sejak kapan bajingan di bawah sayap Kang Min menjadi bagian dari keluarganya, tapi Kyo-ho mencoba untuk menjelaskannya. Kyung Tak tentunya marah karena dirinya sama sekali tidak ingin berbicara dengan bajingan seperti Kyo-ho, atau sebaiknya dirinya usir saja dia dari sini sekarang. Kyung Tak mengatakan jika mereka tidak pernah menghubunginya ketika Kang Min masih hidup, bahkan setelah dia mati, mereka malah mencoba kembali padanya. Changwo mengatakan jika mereka bisa membicarakan hal itu nanti jika dia merasa kecewa tentang apapun, tapi dirinya memohon agar Kyung Tak melakukan ini untuknya. Kyung Tak menyuruh agar Changwo mencari orang lain saja, terlebih seharusnya dia tahu bahwa sekarang ini banyak orang yang sedang mengawasi mereka. Changwo kemudian menyuruh agar Kyo-ho segera membuatkan mereka kopi, tapi Kyo-ho mengatakan dirinya tidak bisa membuat kopi. Changwo mengatakan agar dia mencari cara agar dia segera membawakan kopi untuk mereka, dan Kyo-ho tentunya hanya bisa mengiyakan perintah dari Changwo. Kyung Tak menanyakan kenapa dia merawat sampah seperti itu, tapi Changwo menanyakan apakah Kyung Tak tidak pernah mendengarkan soal orang yang bernama Cha Yoyu, dan Kyung Tak tentunya tahu soal nama presiden pertama asosiasi Roadrunner itu. Kyung Tak menanyakan memangnya ada apa dengan monster yang dibicarakan itu, dan Changwo memberitahu jika Hwang Kyo-ho adalah saudara tirinya. Kyung Tak yang terkejut tentunya menanyakan apakah Changwo serius jika bajingan tidak berguna itu adalah saudara tirinya monster itu. Changwo tentunya membenarkan sebab jika bukan, dirinya sudah menghajar bocah itu jutaan kali dengan tangannya sendiri, tapi Kyung Tak mengatakan rasanya itu seperti omong kosong jika Kyo-ho memiliki backingan yang kuat seperti itu.
Dari percakapan yang panjang mereka juga, kita akhirnya mengetahui jika para pemburu yang mengincar Kang Min adalah milik Chayoyu, dan mereka adalah pasukan elit yang dibesarkan oleh asosiasi secara diam-diam. Jika seperti itu, Kyungtaek tentunya ingin berbicara langsung dengan Chayoyu karena ia memiliki banyak sekali pertanyaan, terlebih saat ini sekte Karnal House mulai melemah. Changwoo tentunya mengatakan hal itu bisa mereka diskusikan, jadi sebaiknya Kyungtaek menjaga bocah itu sementara waktu dan dirinya akan mengatur pertemuan antara dia dengan Chayoyu. Kyungtaek menanyakan berapa lama dirinya harus menjaga bocah ini karena tidak mungkin dirinya menjaganya sampai bertahun-tahun. Changwoo mengatakan jika Kyungtaek hanya perlu menjaga bocah itu sampai dirinya menghubunginya kembali karena seharusnya masalahnya tidak akan terlalu panjang. Changwoo sekarang ini masih kepikiran bagaimana dengan kondisi pabrik pembakaran karena orang-orang di sana tidak menghubunginya segera. Changwoo berpikir apakah ada sesuatu yang terjadi di pabrik pembakaran dan dampaknya sebuah telepon dari seseorang akhirnya muncul. Changwoo langsung menanyakan apa yang sedang terjadi dan seseorang memberitahu jika ini sangat gawat karena ada ledakan di markas dan anggota lainnya terluka parah. Changwoo tentunya langsung terkejut dengan berita itu dan Changwoo menanyakan memangnya siapa yang berani mencari gara-gara dengan serikat Gargowa. Orang itu memberitahu jika ini adalah ulahnya Kang Hyuk yang datang kemari setelah bos pergi dan para hunter bilang pada mereka untuk membiarkannya saja masuk jadi mereka membiarkannya. Changwoo tentunya langsung terbakar api kemarahan, tapi Kyungtaek ingin agar Changwoo tidak sembarangan menggunakan kekuatannya di kantornya. Namun setelah diperingatkan, Changwoo langsung memadamkan apinya dan menjadikan apinya sebagai korek api untuk menyalakan rokoknya. Dalam pikirannya, Changwoo mengatakan berani-beraninya kakaknya Kang Min itu mencari ribut dengannya, bahkan menghancurkan markas yang telah dirinya bangun. Changwoo kemudian menelpon seseorang sambil mengatakan dirinya akan segera menuju markas, jadi semua anggota tim penyerangan harus segera bersiap. Sekarang kita berpindah ke markas serikat Gargowa yang dipimpin oleh Changwoo, di mana saat ini Kang Hyuk sedang membantai beberapa anggotanya Changwoo. Tidak hanya itu, Kang Hyuk juga menggunakan Vision of Death untuk mendapatkan informasi dari ingatan orang-orang yang telah dirinya bunuh. Taeho kemudian menanyakan pada Kang Hyuk apa yang harus dirinya lakukan karena Changwoo terus-terusan menghubunginya, dan Kang Hyuk mengatakan angkat saja teleponnya. Ketika Taeho mengangkatnya, Changwoo langsung memarahi Taeho sambil menanyakan di mana dia sekarang dan apakah Kang Hyuk sedang berada bersamanya. Taeho tentunya ragu apakah sebaiknya dirinya menjawabnya atau tidak, tapi Kang Hyuk mengatakan katakan saja mereka berada di mana. Sambil ketakutan, Taeho memberitahu mereka sedang berada di mana, tapi karena suara Taeho tidak jelas, Changwoo jadinya semakin marah. Changwoo mengatakan jika Taeho sampai tidak segera memberikan di mana lokasi mereka sekarang, maka dirinya akan membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Sambil mengirimkan lokasi mereka saat ini, Taeho berpikir apa yang sebenarnya dirinya lakukan saat ini dengan terus mengikuti Kang Hyuk. Terlebih karena Changwoo menghubunginya secara langsung, dia pasti sudah mendengarkan soal pabrik pembakaran yang sudah dibantai habis. Taeho rasa jika riwayatnya sebagai seorang hunter sudah tamat, terlebih dirinya menjadi seorang hunter yang berakhir dengan tragis setelah membantu Kang Hyuk membantai semua orang. Ketika Kang Hyuk memeriksa ingatan orang-orang yang dirinya bunuh, tampaknya dia tidak mendapatkan informasi apapun selain fakta bahwa adiknya bersikap ramah pada semua orang. Kang Hyuk rasa jika informasi tentang kematian Kang Min hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berpengaruh di serikat Gargowa. Kang Hyuk kemudian mengatakan agar Desmond segera melaporkan padanya terkait situasi saat ini padanya dan apakah kastil Demonic Hela masih aman. Desmond melaporkan jika orang-orang itu sudah sadar bahwa sang raja sudah pergi dan Kang Hyuk menanyakan apakah mereka juga sudah mulai bergerak. Desmond mengatakan untuk saat ini mereka masih belum menemukan keberadaan raja, namun mereka masih berusaha untuk mencarinya. Jika mereka mengetahui bahwa raja telah berpindah ke dimensi lain, maka mereka mungkin akan segera melakukan penyerangan pada kastil Demonic Hela. Desmond juga menyampaikan jika pasukan 1 sampai pasukan ke-7 meminta izin untuk pergi ke bumi, terlebih hasrat akan darah dan kematian mereka semakin membara. Di Hela, Kang Hyuk memiliki kekuasaan penuh atas beberapa pasukan kematian, dan jikalau Kang Hyuk memanggil mereka semua ke bumi, maka hanya butuh beberapa hari untuk memusnahkan umat manusia. Akan tetapi, dirinya tidak bisa sembarangan memanggil mereka karena dirinya juga harus membagi kekuatannya sama rata untuk menjaga kastil Demonic Hela tetap aman. Kang Hyuk mengatakan agar pasukan 1 sampai pasukan ke-5 untuk tetap di tempat karena menjaga istana Demonic Hela adalah prioritas utama mereka.
Kang Hyuk mengatakan jika pasukan ke-6 dan pasukan ke-7 saja sudah cukup dan dirinya akan kembali ke Hela setelah urusannya di bumi telah selesai. Desmond tentunya mengiyakan perintah dari Kang Hyuk sambil mengatakan jika ada beberapa jiwa yang sedang menuju ke arah raja. Desmond mengatakan tampaknya mereka adalah manusia yang cukup kuat, jadi dirinya ragu jika jumlah undead yang raja miliki tidaklah cukup untuk melawan mereka semua. Kang Hyuk mengatakan pastikan saja pasukan ke-6 dan pasukan ke-7 untuk bersiap kapanpun dirinya memanggil mereka, dan Desmond tentunya mengiyakan. Tampaknya, Chang Wo beserta dengan pasukannya telah datang sambil membawa seluruh persenjataan yang telah mereka miliki. Dengan cepat, tim penyerangan Chang Wo langsung bergerak ke posisi masing-masing dan mengepung Kang Hyuk beserta dengan Taiho. Tim penyerangan tampaknya sudah siap menunggu perintah dari Chang Wo untuk menghabisi Kang Hyuk yang sudah berani bermain-main dengan serikat Gargowa. Taiho tentunya panik karena Chang Wo langsung menunjukkan sihir apinya yang begitu besar, tapi Kang Hyuk rasa jika sihir seperti itu bukanlah apa-apa. Sambil menunjukkan wajah sombongnya, Chang Wo mengatakan sepertinya tempat ini akan menjadi makamnya Kang Hyuk dan dirinya akan segera mengirimkannya ke tempat adiknya berada.